Selamat pagi, salam sahabat. Mari bersama di hari Kamis 16 April 2026 ini, kita bersama merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 31. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnyalah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja." Kata Eglon, "Diamlah dahulu." Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi, pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, "Tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu." Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu, 80 tahun lamanya. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya.
Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Keunikan yang dipakai Allah. Allah menciptakan setiap orang berbeda dan ia memakai setiap orang dengan keunikan masing-masing seperti Ehud. Lagi-lagi orang Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan, sehingga ia menyerahkan mereka ke tangan Eglon, Raja Moab yang berkuasa atas Israel selama 18 tahun. Dalam kesesakan mereka berseru, dan Tuhan berikan Ehud bin Gera, seorang Benyamin bertangan kidal di ayat 15, sebagai penyelamat. Setelah memberikan upeti, Ehud memakai siasat untuk memenuhi Eglon. Ehud membawa pedang dan mengikatnya pada pangkal pakanannya di ayat 16. Adapun Eglon seorang yang sangat gemuk di ayat 18. Saat itulah Ehud membunuh Raja Eglon, lalu melarikan diri di ayat 18-25. Setelah itu Ehud membawa orang Israel berperang melawan Moab dan menewaskan 10.000 orang Moab. Hari itu Moab ditundukkan oleh Israel di ayat yang ke-30. Penulis Alkitab tidak pernah memberikan informasi yang tidak penting. Ketika dikatakan bahwa Eglon sangat gemuk, ini menyiratkan bahwa ia menggemukkan dirinya dengan menindas orang Israel. Ketika dikatakan Ehud seorang bertangan kidal, itu ada kaitannya dengan kisah ini. Sepertinya karena Ehud bertangan kidal, maka ia bisa lolos membawa pedang masuk menemui Eglon karena ia mengikatkannya pada pangkal paha kanannya. Tersirat orang-orang Eglon hanya memeriksa paha kiri, karena pada masa itu jarang ada orang bertangan kidal. Allah secara khusus memakai Ehud yang kidal untuk membunuh Eglon. Roh Kudus memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Di 1 Korintus 12 ayat 11. Perhatikanlah, bukan seperti kehendak kita, melainkan kehendaknya. Jadi janganlah kita membanding-bandingkan karunia kita dengan orang lain. Allah sedang merancang kita sesuai dengan tujuannya bagi hidup kita masing-masing. Marilah kita belajar melihat keunikan diri kita, mensyukuri dan menghargainya. Kita perlu mencari tahu bagaimana Allah mau memakai kita secara unik dan mempersiapkan diri kita dengan baik untuk melakukan pekerjaan yang telah Allah persiapkan. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang baik, pencipta kami, mampukan kami Tuhan untuk boleh menemukan apakah keunikan diri kami. Mampukan kami untuk mensyukurinya dan menghargainya. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk tidak membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain dan ciptaan lain. Mampukan kami untuk mengakui, merasakan, dan mensyukuri bahwa kami adalah makhluk yang unik. Mampukan kami untuk boleh terus beriman bahwa Engkau telah mempersiapkan kami secara baik untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kami rindu Tuhan, boleh selalu dekat dengan Engkau dan mengerti visi misi yang Engkau berikan buat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, selamat menggumuli keunikan kita, mensyukuri dan menghargainya. Tuhan Yesus memberkati.